れだわ。 Halo guys, balik lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Sesuai janji di video sebelumnya, di video kali ini kami akan membahas fakta-fakta menarik part 1 dari chapter Tokyo Revengers yang baru saja keluar jam 3 dini hari tadi. Banyak banget fakta-fakta baru yang sangat menarik untuk dibahas lebih dalam lagi. Selain fakta mengenai Takemichi yang ternyata akhirnya memilih untuk bergabung dengan geng Brahman, dan juga fakta mengenai Kawaragi Senju yang ternyata adalah seorang perempuan cantik yang cukup seksi dan montok, ada satu hal lain yang benar-benar membuat admin sangat terkesan sekali, yaitu mengenai alasan atau tujuan sebenarnya dari salah satu geng terkuat penguasa Tokyo, yaitu geng Brahman. Banyak rumor yang beredar mengenai geng Brahman yang dianggap sebagai geng kriminal jahat yang bergerak di dunia bawah. Yamagishi pun sudah mengkonfirmasi ini di chapter 207 dan menjelaskan bahwa geng Brahman adalah geng yang sangat berbahaya. Tidak hanya itu, di awal chapter 215, Inui juga menjelaskan kepada Takemichi jika geng Brahman bukanlah geng motor biasa, melainkan sebuah organisasi besar yang hampir mirip dengan organisasi Yakuza yang dipimpin dan berisikan orang-orang dewasa serta berandalan-berandalan legendaris yang sangat berpengaruh di masanya. Inui yang khawatir pun juga sempat mengingatkan Takemichi untuk berhati-hati dalam menghadapi geng Brahman. Namun ternyata rumor-rumor yang beredar selama ini tidaklah benar. Geng Brahman ternyata adalah geng yang mempunyai tujuan baik dan mulia. Sangat jauh dengan geng Brahman yang digambarkan selama ini. Akashi juga menjelaskan jika dirinya dan geng Brahman sama sekali tidak berniat untuk menjadi geng yang terkuat ataupun menguasai wilayah-wilayah geng lainnya. Tujuan utama geng Brahman adalah untuk menjaga keseimbangan di seluruh dunia berandalan di Jepang, khususnya di Tokyo. Dan geng Brahman akan menghancurkan siapa saja dan geng mana saja yang mencoba menghancurkan keseimbangan yang ada saat ini. Maksudnya di sini adalah, di final arc Tokyo Revengers, geng Brahman mengambil peran sebagai vigilante, atau bahasa Indonesianya adalah penegak hukum di dunia berandalan. Brahman adalah organisasi yang mempunyai tujuan menegakkan keadilan di dunia berandalan dengan caranya sendiri. Tidak sampai di situ kejutannya. Di chapter ini, Akashi juga menjelaskan jika Brahman ingin membuat sebuah era baru di dunia berandalan, yaitu era berandalan yang baik. Akashi dan geng Brahman ingin membuat kembali era berandalan yang sama seperti saat di masa kejayaan geng Black Dragons generasi pertama dulu. Akashi juga ingin meneruskan cita-cita dari Shinichiro Sano dan geng Black Dragons generasi pertama dulu. Era berandalan baik yang dimaksud adalah sebuah era di mana para berandalan bisa saling menghargai satu sama lain, serta menjunjung nilai moral yang tinggi, di mana para berandalan dan geng motor yang ada tidak menyakiti dan merugikan orang-orang di sekitar mereka. Kalau kalian nonton dan ngikutin series High and Low, tujuan dari geng Brahman ini kurang lebih mirip dengan tujuan dari geng Sano Rengokai. Jika Sano adalah geng yang dibentuk dari pecahan geng terkuat dan legendaris di masanya, yaitu geng motor Mugen, maka Brahman adalah geng yang dibentuk dari pecahan geng legendaris di masanya juga, yaitu geng Black Dragons. Sano Rengokai mempunyai tujuan untuk menjaga keseimbangan di wilayah yang dikuasai Sword, dan menghancurkan orang-orang dan geng yang mencoba merusak keseimbangan tersebut. Sangat mirip sekali dengan tujuan dari geng Brahman, bukan? Fakta menarik selanjutnya adalah mengenai Akashi Takeomi. Di chapter 215, kita pun akhirnya ditunjukkan kehebatan dan kebijaksanaan dari seorang wakil presiden serta pendiri geng Black Dragons generasi pertama yang melegenda. Takeomi ternyata benar-benar orang yang rendah hati dan lembut. Dengan segala pencapaian yang telah diarahi dalam seluruh karirnya di dunia berandalan, hal ini tidak menjadikan Akashi menjadi sosok keras dan arogan. Walaupun Draken selalu emosi menghadapi Akashi dan Senju, namun Akashi sama sekali tidak membalas perlakuan kasar dari Draken kepadanya, dan terus mencoba meyakinkan mereka dengan pendekatan yang sangat persuasif. Menurut admin, inilah kehebatan utama dari Akashi Takeomi. Di masa kejayaannya dulu, Akashi berhasil meraih gelar Dewa Perang bukan karena kehebatannya dalam bertarung, melainkan kehebatannya dalam memenangkan sebuah pertempuran tanpa harus benar-benar bertempur. Ya, kurang lebih sama dengan kemampuan dari jenderal-jenderal perang Kekaisaran Cina. Jika kalian kenal dan tahu dengan Sun Tzu, dia adalah salah satu jenderal terhebat sepanjang sejarah yang terkenal akan kehebatannya dalam menyusun strategi dalam berperang. Jika Shinichiro adalah sosok pemimpin karismatik, maka Akashi Takeomi adalah otak dari geng Black Dragons.
Takeomi lah yang berperan penting dalam menyusun strategi perang geng Black Dragons dulu. Sedangkan Waka dan Benkei adalah eksekutornya. Di chapter 214 juga sudah dikonfirmasi jika Waka dan Benkei adalah duet petarung terkuat di masa itu. Sampai saat ini setelah bertahun-tahun berlalu, Akashi sama sekali tidak berubah dan masih memegang teguh prinsip-prinsip dari geng Black Dragons generasi pertama dan juga sahabatnya, yaitu Shinichiro Sano. Akashi ingin menyelesaikan masalah tanpa perlu terjadi keributan dan pertarungan. Itulah salah satu alasan yang membuat Akashi akhirnya merekrut Draken dan Takemichi ke dalam geng Brahman. Walaupun tujuan organisasi Brahman salah satunya adalah untuk menghancurkan geng Gantomanji, namun secara personal atau secara pribadi, Akashi Takeomi tidak sanggup melakukan itu. Akashi juga secara terang-terangan mengakui jika dirinya tidak mungkin bertarung dan melawan Maiki secara langsung. Hal ini tentu saja karena Akashi adalah sahabat dari Shinichiro Sano dan Maiki adalah adik dari Shinichiro. Akashi tidak ingin menyakiti adik dari sahabatnya sendiri. Lalu pertanyaannya, jika Akashi Takeomi adalah orang yang baik, kenapa di masa depan Akashi justru malah memilih bergabung dengan geng Bonten? Padahal Draken dan Akashi sama-sama anggota Brahman. Namun kenapa hanya Akashi saja yang bergabung dengan Bonten dan Draken tidak? Untuk menjawab ini, admin akan sedikit beropini ya. Jadi bisa saja pendapat yang dikeluarkan bisa benar atau bisa juga salah. Alasan Takeomi bergabung dengan geng Bonten adalah untuk melindungi dan menjaga adik Shinichiro Sano, yaitu Maiki. Di masa depan, dalam setiap panel yang membahas geng Bonten, Akashi selalu terlihat berdiri di samping Maiki, tidak peduli dimanapun Maiki berada. Tentu saja ini bukanlah suatu kebetulan saja. Akashi pernah berkata di chapter 215, jika dirinya tidak ingin melawan Maiki, dan jika ada pilihan terbaik yaitu membuat Maiki sadar tanpa harus bertarung, maka Akashi akan memilih jalan itu. Di sini terlihat jelas, jika Akashi sebenarnya sangat peduli terhadap Maiki. Sebagai bentuk penghormatannya kepada Shinichiro Sano, tentu saja Akashi akan berjuang mati-matian untuk selalu menjaga dan melindungi Maiki. Namun sepertinya di salah satu timeline yang terjadi pada Arc Bonten, suatu musibah terjadi. Mengingat Kawaragi Senju pemimpin dari geng Brahman tidak ada di masa depan, kemungkinan besar di masa lalu ini Senju terbunuh dalam pertempuran besarnya melawan Kantomanji. Di masa depan ketika Arc Bonten, Takemichi tidak bergabung dengan geng Brahman, dan hanya Draken saja satu-satunya harapan Akashi untuk membuat Maiki sadar. Tapi ternyata Akashi dan Draken gagal melakukan itu, dan malah membuat Maiki terjatuh semakin dalam ke kegelapan atau dark impulsivity miliknya. Dalam ilmu psikologi dijelaskan, ketika seseorang sudah melewati batas atau bahasa saintifiknya cross the line dan membunuh seseorang, maka tidak akan ada jalan untuk kembali. Jika tidak ada yang berusaha menyelamatkannya, maka orang itu akan jatuh semakin dalam ke kegelapan dan semakin terpacu untuk berbuat tindak kriminal atau kejahatan lebih banyak lagi. Dan itulah yang terjadi dengan Maiki di masa depan ketika menjadi pemimpin dari geng Bonten. Konsep seperti ini juga sudah sering dipakai di manga atau anime lainnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa hanya Akashi yang bergabung dengan geng Bonten di masa depan? Kenapa Draken tidak ikut bergabung? Sebagai sosok orang nomor 2 di geng Brahman, dan juga sosok senior atau kakak bagi para anggota Brahman lainnya, khususnya bagi Draken, Akashi Takeomi memiliki tanggung jawab moral terhadap Senju, Draken, Maiki, dan yang lainnya. Akashi mengorbankan dirinya untuk mau bergabung dengan geng Bonten demi bisa mengawasi dan melindungi Maiki dari dekat, serta meminta Draken untuk pergi menjauhi Maiki dan geng Bonten. Draken masih memiliki pilihan dan masa depan yang panjang, sedangkan Akashi sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Setelah kehancuran Black Dragons, kehilangan Kawaragi Senju, dan kehilangan semua teman-temannya baik Benkei maupun Waka, Akashi sudah tidak punya masa depan yang ingin dia perjuangkan lagi. Satu-satunya yang masih bisa Akashi Takeomi perjuangkan saat ini hanyalah Maiki, adik dari Shinichiro Sano. Sedangkan Draken masih memiliki teman-teman yang selalu mendukungnya, yaitu mantan anggota geng Tokyo Manji dulu. Itulah sebabnya Draken tidak bergabung dengan geng Bonten, dan justru menjadi pintu pembatas bagi para anggota geng Toman di masa depan, untuk tidak mencoba mendekati Maiki dan geng Bonten. Nah, kira-kira itulah pembahasan lengkap mengenai fakta-fakta menarik dari chapter terbaru Tokyo Revengers, yaitu chapter 215. Buat yang belum subscribe, jangan lupa dibantu subscribe dulu ya, karena kami akan kembali membahas mengenai Kawaragi Senju secara mendalam di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.